Selamat pagi teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Dalam acara hari ini Cerdas Hukum, saya ingin mencerdaskan masyarakat. Hari ini kita mengusung tema kualitas dan kinerja Polri. Ya, tidak henti-hentinya saya akan terus vokal terhadap Polri. Tidak masalah mau ada orang mau melaporkan atau menduga saya melecehkan. Sekali lagi tidak ada niat melecehkan. Video ini hanya berbentuk kritik keras kepada kepolisian, termasuk kepada Kapolri. Tujuan kami adalah supaya adanya perbaikan ya teman-teman. Hari ini kita kembali untuk mendengar tentang kualitas dan kinerja Polri. Oke, pertama kita bahas tentang kualitas Polri. Kenapa kualitas Polri itu buruk ya teman-teman ya? Kenapa kualitas Polri itu buruk? Satu teman-teman ya. SDM mereka itu sangat rendah sekali ya, pengetahuan tentang hukum. Jadi berbeda dengan jaksa dan berbeda dengan pengacara, berbeda dengan hakim, mereka itu kebanyakan tidak belajar, tidak kuliah hukum. Jadi kebanyakan terutama penyidik-penyidik itu masuk dari sekolah kepolisian, SIK ya. Jadi dia punya sarjana, biasanya sarjana ilmu kepolisian. Bahkan beberapa ada yang nggak punya gelar sarjana, nggak pernah punya gelar SH. Jadi mereka itu praktek hukum tanpa sebenarnya awalnya mengerti hukum. Jadi cuma belajar, ngeliat, mendengarkan ya, istilahnya otodidak lah teman-teman ya. Permasalahannya dengan pendidikan otodidak ya, tidak bagusnya itu adalah mereka itu tidak benar-benar belajar hukum. Jadi mereka hanya melihat dari asumsi dan kebiasaan dari atasannya ya. Atasannya itu mungkin perwira-perwira yang udah ada sebelumnya. Ya, dan tapi masalahnya itu perwira-perwira tersebut tidak selalu adalah orang yang mengerti hukum. Jadi bisa aja dia belajar dari oknum ya. Jadi bisa aja ada polisi baru sebenarnya dia mau bersih nih teman-teman ya. Tapi karena atasannya ini oknum, ya kan diajarin bagaimana cara mem-BAP, contoh ya dalam cara BAP itu ada yang benar adalah tidak boleh memberikan tekanan. Tapi ada polisi yang nggak benar ya, yang memberikan tekanan, mengancam, mengintimidasi. Ini banyak terjadi teman-teman ya. Kenapa sebenarnya ini terjadi teman-teman? Faktor utama adalah mental ya, mental dan moral mereka ya. Jadi ada yang karena faktor sosial dan ekonomi, mungkin karena keluarganya miskin atau ya desas-desusnya adalah masuk ke kepolisian itu harus bayar mahal. Jadi karena mereka udah bayar, misalnya jual sawah, jual tanah, jual rumah untuk masuk kepolisian, sehingga setelah mereka masuk, mereka mencari cara bagaimana untuk mendapatkan modal mereka balik ya, dianggap biaya untuk masuk itu sebagai modal teman-teman ya. Banyak yang seperti itu ya, informasinya untuk masuk itu harus nyogok katanya ya, untuk naik pangkat harus ada setoran di situ teman-teman ya. Disinilah jadi mereka terpengaruh dengan mental korup ya, mental korup. Kedua adalah moral ya, moral. Kalau mereka tidak punya karakter yang kuat, mereka melihat teman-teman mereka misalnya menganiaya tahanan, memeras, mereka akan jadi ikut-ikutan karena merasa kalau nggak ikut dengan grupnya tersebut ya kan, maka mereka akan dikucilkan di situ ya. Kita lihat contoh mental-mental korup ya. Jadi saya akan buka teman-teman biar supaya teman-teman lihat ya berita Polri selama 1 minggu yang lalu teman-teman ya. Jadi ini kalau kita lihat berita Polri 1 minggu yang lalu ya, beberapa hari yang lalu nih ya. Saya bukakan saja langsung beritanya. Ini ada kabar reskrim teman-teman ya. Jadi kita lihat di sini beritanya. Judulnya bisa kelihatan, 2 polisi eksekutor pegawai Dishub. Kabar reskrim Komjen Agus pecat saja, bikin malu institusi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, apa hal yang salah di sini ya? Yang pertama pastinya kok polisi menjadi eksekutor.
Ya. Jadi kalau kita baca beritanya ini, ada 2 oknum polisi berinisial SL dan CA terlibat dalam kasus penembakan yang mengakibatkan pegawai Dishub Najamuddin Sewang tewas. Perwira tinggi pemilik 3 bintang di pundaknya itu mengatakan lebih baik 2 oknum itu dipecat karena membuat malu. Pecat saja katanya, bikin malu. Oke. Jadi aktor intelektual pembunuhan yaitu Kasatpol PP membuktikan Polrestabes Makassar mampu menangani, dibilang di sini ya. Jadi kalau kita lihat ini ada 2 aktor anggota polisi berperan sebagai eksekutor di situ yang ya. Jadi seringkali makanya kalau kita lihat ya, polisi ini tugasnya apa? Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 jelas menyatakan tugas dan wewenang kepolisian adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Apakah itu bentuk perlindungan terhadap masyarakat kalau dia membunuh masyarakat? Tentu tidak. Ya, balik lagi nih kita bicara tentang oknum teman-teman ya. Tapi kalau 1-2 biji, oke lah kita sebut oknum lah. Tapi kalau oknumnya itu udah banyak dan berjamaah, tentu masyarakat akan sulit membedakan ini yang brengsek oknumnya atau institusinya yang sudah brengsek ya teman-teman ya. Kita tidak mau institusi Polri ini tercemar makin jauh. Jadi kalau istilah badan ini ada seluruhan badan ya kan. Kalau cuma satu bagian misalnya jari di situ ya, oke masih bisa kita potong, semuanya masih bisa berfungsi. Kalau udah tangannya rusak, kena kanker, palanya kena kanker, jantungnya kena kanker, wah itu udah susah itu ya. Jadi walaupun seluruh institusi badan yang nggak seluruhnya buruk, tapi organ-organ vitalnya ini sudah hancur di situ teman-teman ya. Jadi ini yang saya mau kasih tahu satu ya. Saya kasih berita lagi nih teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada ada pemberitaan lagi ya yang bisa kita lihat tentang kepolisian nih dalam waktu 1 minggu terakhir. Yaitu di sini adalah berjudul Oknum Polisi Coreng Nama Institusi. Teman-teman, kali ini bocah usia 10 tahun ya. Bocah usia 10 tahun teman-teman. Waduh ya. Kita coba buka ini di sini beritanya. Jadi ya teman-teman, kita belajar di sini, kita lihat dari pengalaman dan kisah nyata teman-teman. Lagi oknum Polri coreng nama institusi. Ini April 19 teman-teman ya. April 19 nih. Bocah 10 tahun dihajar karena masalah sepele oleh polisi. Ya, ini ada videonya sebenarnya kelihatan nih bocahnya nih. Jadi bocahnya ini teman-teman sebenarnya dia nih nyerempet. Jadi naik sepeda nyerempet mobil milik polisi, dibilang di sini ya. Dibilang di situ korban HK ditemani sang nenek melapor ke polsek di situ. Pakai sepeda nggak sengaja kena mobil, dia turun langsung mukul saya. Dalam kamera pemantau terlihat HK menggunakan sepeda melintas di jalan. Dari arah berlawanan melintas mobil sedan merah dengan jalan lambat. Korban menggunakan sepeda tak sengaja nyerempet ke mobil oknum Brikpol FZ. FZ turun hampir korban. Tak lama kemudian FZ menganiaya HK hingga korban menangis. Saya luka di bibir, dia pukul saya di perut katanya ya. Langsung datang untuk melihat korban di sini. Ia kemudian memintakan bagian provos untuk menindak. Saya tidak akan tebak pilih, saya amankan di situ. Oke. Sekarang teman-teman, ya, yang menjadi pertanyaan di sini adalah apabila ada oknum Polri ya yang melakukan pidana, apakah cukup dengan penindakan kode etik? Ya, akan penindakan kode etik. Karena gini, teman-teman ya, banyak sekali yang oknum Polri itu lakukan selama ini yang hanya ditindak dengan kode etik teman-teman. Jadi ini contoh yang anak kecil ini dianiaya pun ini dilihat dia lapor ke provos. Kalau dia lapor ke provos atau propam di situ ya, propam itu hanya bisa menangani kode etik teman-teman. Ya beda sama TNI. Kalau TNI militer dia lapor ke provosnya TNI, TNI bisa melakukan pelanggaran etik, bisa menindak etik dan juga bisa melakukan penindakan pidana teman-teman. Karena mereka ada pidana militer.
Tetapi untuk kepolisian belum ada. Wacananya nanti akan diadakan, tapi saat ini belum. Sehingga teman-teman, untuk melakukan ini, ya, untuk melaporkan ke polisi itu sangat sulit teman-teman ya. Jadi minggu ini ya 2 hari yang lalu saya ke SPKT lagi teman-teman ya. Saya ke SPKT lagi, hal yang sama teman-teman, suruh tunggu lama, udah ditunggu lama, cuma jawabannya muter-muter, intinya nolak ya, intinya nolak. Jadi alasan lah mereka, Pak lapor aja ke Propam. Saya bilang saya udah lapor ke Propam, tapi ini ada dugaan pelanggaran pidana, saya mau laporin pidana. Oh, lapor pidana juga di Propam Pak, kata dia, ya kan. Saya nggak tahu ini orang SPKT ini bodoh, nggak ngerti hukum, nggak ngerti prosedur SOP-nya polisi, atau karena dia takut. Kenapa? Jadi saya iseng-iseng mau ngetes teman-teman ya. Saya melaporkan 1 orang bintang 1 atas pasal 421, dugaan penyalahgunaan wewenang ya. Jadi sebenarnya dalam hati saya udah tahu, saya lapor ini pasti ditolak teman-teman. Kenapa? Yang dilaporin adalah polisi jenderal bintang 1 di Mabes. Saya laporin di Mabes ya. Udah nggak ada yang lebih tinggi dari Mabes soalnya ya. Kalau ada pengadilan akhirat, saya pasti udah lapor ke pengadilan akhirat gitu ya. Tapi karena saya belum meninggal, saya nggak bisa lapor ke Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya hanya bisa lapor ke Mabes atas dugaan pidana ini. Alasan dia, oh lapor ke Propam. Dia pikir saya bodoh. Saya bilang, saya ini baru kemarin diperiksa oleh Propam. Ya, karena saya adukan orang tersebut, jenderal tersebut atas dugaan pelanggaran kode etik, ya, kinerja yang tidak profesional. Dan waktu di depan penyidik itu, penyidik Propam, saya sudah bilang, Pak, saya mau lapor pidana, Pak. Terus penyidik Propam bilang, oh kalau mau lapor pidana, Anda ke SPKT. Karena kami, Propam, belum ada penyidikan pidana terhadap anggota. Dia bilang seperti itu ya. Tapi yang SPKT ini bilang suruh ke Propam. Jadi kan tujuannya kalau saya nggak ngerti hukum teman-teman, akhirnya saya dipingpong dulu kan ke Provos kan, ke Propam kan, ya. Nah udah selesai di situ saya bilang seperti itu, saya tantangin gini Pak, kalau menurut saya Bapak saya harus ke Propam, oke, saya ke Propam sekarang, tapi tolong Bapak atau anak buah Bapak ikut temenin saya ke Propam, kita bikin laporan di sana. Kalau sampai nggak bisa, Bapak terima laporan saya, diem dia, ya kan, diem. Dia diam, jadi pertanda sebenarnya dia tahu ya. Cuma dia takut menerima laporan karena yang dilaporkan adalah bintang 1 teman-teman ya. Terus dia bikin lagi ya kan. Oke, mana barang bukti kamu? Mana barang bukti kamu katanya. Oke, saya bilang nih Pak, barang buktinya. Saya punya 1 video, 2 perinan apa yang dia katakan di media, di situ media Kompas, media Tribun, media Liputan 6 dan lain-lain ya. Terus apa lagi buktinya, keterangan saksi, Pak, saya bilang kan. Terus langsung dia bilang, saksi kamu dari mana, kata dia. Ya saksi kami ya orang yang datang ke tempat kejadian dan melihat. Oh nggak bisa, kata dia. Saksi itu harus dari pengadilan, katanya. Lah saya lebih bingung lagi teman-teman, saksi dari pengadilan. Saya bacakan ya supaya teman-teman bisa tahu ya. Jadi ini penyidik aja di kepolisian, pegawai kepolisian aja di kepolisian ini tidak ngerti KUHAP teman-teman ya, nggak ngerti saksi itu apa. Jadi dia bilang saksi itu harus dari pengadilan ya, yang menurut saya itu saya udah tahu itu pasti salah besar. Ini saya kasih lihat teman-teman ya, ada pasal tentang KUHAP nih. KUHAP saya bacakan aja ya, bab 1 ketentuan umum pasal 1 ya. Langsung ke definisi saksi di sini. Di sini ada pasal 1 angka 26. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, teman-teman. Ya, jadi saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengetahui kejadian yang dia alami sendiri di situ. Jadi bukan saksi dari pengadilan. Jadi nggak mungkin kalau ada tindakan pidana, bentar-bentar gue ke pengadilan dulu, gue bawa saksi untuk melihat. Tidak ada itu teman-teman ya. Tapi ini polisi di SPKT bilang seperti itu ke saya, oke? Ketika saya bilang, Bang, buka pasal 185, ya kan? Di situ jelas di pasal 185 KUHAP tertera apa itu keterangan saksi, saya bilang kan. Nah, terus ketika saya bilang seperti itu, dia nggak mau buka.
ya kan? Dia nggak mau buka, dia tahu saya ngerti hukum. Ya, ini saya bacakan nih pasal 185 ya. Jadi pasal 185 ini berbunyi ya, keterangan saksi di sini kan. Keterangan saksi ialah alat bukti yang saksi nyatakan di peradilan, ya kan, di situ. Jadi keterangan saksi itu adalah apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan saksi alami. Jadi teman-teman, ya kan, kelihatan banget bahwa si penyidik ini atau si petugas SPKT ini antara nggak ngerti hukum atau memang sengaja mau menolak, ya. Jadi inilah di sini teman-teman menunjukkan rendahnya kualitas pegawai Polri, menunjukkan rendahnya kualitas moral Polri, ya. Kenapa moralnya rendah juga? Karena kalau ada seseorang melakukan pidana, walaupun itu atasannya, ya kan, sekalipun ada masyarakat melapor, mereka wajib menerima. Karena dalam hukum itu ada yang namanya prinsip equality before the law, ya. Bukan hanya atasan polisi, bukan hanya jenderal yang kita bisa laporin. Mohon maaf, kalau suatu saat presiden pun melakukan sebuah tindakan pidana, juga bisa dipidana, teman-teman, ya. Itulah makanya yang nama equality before the law. Siapapun di Indonesia ini, ya, pangkatnya sejajar di muka hukum. Itu teorinya, itu undang-undangnya, teman-teman, ya. Tetapi prakteknya tidak. Prakteknya kalau kita mau laporin seorang petinggi, seorang pengusaha, susahnya setengah mati, teman-teman. Susahnya setengah mati, ya, di situ. Ini prakteknya. Makanya disinilah saya memberikan edukasi hukum, ya, kepada masyarakat yang mau mendengar, ya, kepada masyarakat yang mau tahu hukum, ya, bukan kepada oknum polisi yang merasa arogan, oknum lawyer yang merasa hebat di situ, ya, yang merasa video saya melecehkan Kapolri, ya. Padahal Kapolri itu berjanji bahwa hukum itu tidak akan tumpul ke atas, tapi kenyataannya masih tumpul ke atas, ya. Saya tagih janji itu dibilang melecehkan, ya kan? Saya dibilang kasar di situ. Lah, orang wong Kapolrinya sendiri juga bilang dia di bulan Oktober dan Desember mereka nggak anti kritik dan silakan mengkritik kok di situ, ya. Tapi kok ada oknum lawyer yang kebakaran jenggot? Nah, itu adalah oknum lawyer yang nggak mengerti hukum, ya, yang mau cari pansos. Ya udah, kita biarin aja, teman-teman, ya. Sudah banyak yang laporin saya, udah ada belasan, biar itu ngantri, ya, nanti biar sampai puluhan nggak apa-apa, teman-teman, ya. Karena lapor itu seharusnya siapapun lapor diterima, ya, tapi tidak semua laporan bisa naik. Laporan itu hanya bisa naik kalau memenuhi dua unsur, teman-teman. Satu itu adalah memiliki alat bukti yang cukup, minimal 2, ya, tertera di pasal 183, teman-teman, KUHP. Jadi kalau teman-teman baca KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, pasal 183, itulah persyaratan untuk sebuah pidana bisa jalan, ya. Kedua adalah harus memenuhi unsur-unsur pidana. Jadi unsur-unsur pidananya itu harus terpenuhi, ya. Baru 2 ini terpenuhi, dia bisa naik, ya. Oke, tadi kita bicara tentang kualitas Polri. Sekarang yang ingin saya bicara adalah tentang kinerja Polri, ya, berdasarkan berita 1 minggu terakhir juga, teman-teman, ya. Jadi kasus pertama, teman-teman, yang menarik adalah kasus minyak goreng, ya toh. Kasus minyak goreng ini kalau kita lihat, teman-teman, kenapa ini menarik kasus minyak goreng? Karena kasus minyak goreng ini dilakukan oleh 3 institusi, teman-teman, yang menyelidiki kasus minyak goreng ini. Satu adalah kasus yang menyelidiki kasus minyak goreng ini adalah kepolisian. Kedua, KPK juga menyelidiki. Ketiga adalah kejaksaan. Sorry, saya ralat, teman-teman. Pertama adalah kepolisian, kedua Kementerian Perdagangan sendiri, dan yang ketiga adalah kejaksaan, ya. Nah, saya mau kasih info nih ke teman-teman biar teman-teman bisa lihat, ya, apa sih yang terjadi di kasus minyak goreng ini. Ya, jadi di kasus minyak goreng ini kita bisa lihat
Oke, ini menarik ya teman-teman ya. Jadi beda polisi dan Kejagung sidik kasus minyak goreng, teman-teman. Ini kita masukin ke berita. Oke, jadi dalam kasus minyak goreng ini teman-teman ya, saya informasikan dilakukan oleh 3 aparat sekaligus. Dan aparat kepolisian sebenarnya sudah melakukan penyidikan lebih dahulu. Kita dengarkan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menanggapi soal Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indras Wari Wisnuwardana yang ditangkap terkait suap izin ekspor minyak sawit atau CPO. Mendak menyatakan mendukung proses hukum dan memberikan Ya, jadi inti dari ceritanya ini adalah polisi melakukan proses penyidikan terlebih dahulu, teman-teman ya. Jadi polisi melakukan penyidikan lebih dulu terhadap kasus minyak goreng ini, teman-teman ya. Tapi polisi menyatakan di dalam hasil penyidikannya bahwa tidak menemukan tersangka, katanya. Nggak ada, itu pidananya itu tidak ditemukan. Tersangkanya juga nggak ditemukan ya teman-teman ya. Sedangkan Kejagung yang masuk belakangan di situ, kejaksaan, di dalam penyidikannya langsung menemukan, ditangkap, ditahan teman-teman ya. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menanggapi soal Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Kementerian Perdagangan tetap dan terus mendukung proses hukum. Ya, jadi di sini aja ada sebuah video, nanti teman-teman bisa nonton sendiri aja di situ di Metro TV News. Judulnya di YouTube ini adalah Beda Polisi dan Kejagung Sidik Kasus Minyak Goreng, teman-teman ya. Jadi ini Jaksa Agung yang seakan mengambil alih proses hukum kasus minyak. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi, Kang Asep. Pak. Ya inilah Indonesia ya teman-teman ya. Jadi internet. Baik, selamat pagi Kang Asep, salam sehat Kang Asep dari penetapan tersangka. Selalu. Baik, semangat, salam sehat Kang Asep dari penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Ini seolah-olah Kejagung menyalip Polri atau polisi dalam hal ini. Seperti apa tanggapan Anda? Yang pertama, kalau ada perkara korupsi, ya 3 lembaga itu punya kewenangan, polisi, kejaksaan, KPK. Kita masih ingat pernyataan Menteri Perdagangan. Ternyata jelek ini. Kan ya 21 Maret bahwa akan ada tersangka diumumkan Senin. Sekarang udah hampir sebulan nih, nggak tahu tunggu kapan lagi adanya. Nggak. Ada, tapi kan kepolisian menjawab tidak ada tersangka. Nah, Kejaksaan 14 Maret telah mengadakan penyelidikan, ya 14 April penyelidikan, 14 April penyidikan. Jadi 3 lembaga ini berwenang menangani perkara korupsi. Kalau sekarang Kejaksaan mendapatkan bukti lebih dahulu, ya telah memeriksa 14 saksi didukung dengan alat-alat bukti lainnya, ya pengukuran barang bukti dan alat bukti lainnya. Saya kira di sini kita apresiasi kepada Kejaksaan ketika Mendagri mengatakan kepolisian mengumumkan dan kepolisian menyatakan tidak ada dan ketika Kejaksaan menemukan, ya saya kira menarik bagi kita kan bahwa Kejaksaan sekira leading sebentar pada petik ya bahwa Kejaksaan punya bukti lebih dulu sehingga dia menetapkan tersangka. Cuma tersangkanya sayang baru 4 orang, kita tunggu lebih banyak lagi gitu. Oke, teman-teman tadi kita lihat ya, kita dengar sendiri kata ahli pidana itu bahwa sebenarnya Kemendak dulu yang udah bilang akan menetapkan tersangka, tapi kagak jalan-jalan toh. Gak ada istilah jeruk makan jeruk teman-teman ya, karena Kemendak gimana dia bisa kasih Kemendak itu menyatakan pimpinannya.
ya sebagai tersangka. Enggak, dia lagi mau cari nih siapa yang bisa gua kambing hitemin, gak ada yang mau di situ ya. Jadi makanya nggak jalan-jalan, tersangkanya nggak ada yang datang-datang di situ. Kedua, kepolisian. Ya balik lagi, kepolisian ini buruknya ada dua ya. Oknum di kepolisian ya teman-teman. Jadi kalau saya bilang kepolisian dalam hal buruk itu yang saya maksud adalah oknum teman-teman ya. Jadi oknum kepolisian itu ya buruknya dua ya. Satu adalah tadi yang saya bilang kualitasnya rendah teman-teman ya. Jadi pengetahuan mereka mungkin sebagai penyidik yang diturunkan nggak pintar, nggak ngerti hukum. Beda sama kejaksaan, beda kelas lah teman-teman. Karena kejaksaan itu ketika dia mulai bekerja, mulai sekolah pun dia juga harus langsung digiring untuk belajar mengerti hukum, SH ya. Saya nggak pernah lihat jaksa itu yang nggak ada gelar SH-nya tuh nggak ada gitu loh ya. Nggak ada sekolah ilmu kejaksaan. Jaksa itu pangkatnya gelarnya itu pendidikannya pasti SH atau MH ya, sarjana hukum atau magister hukum di situ. Nggak ada SIK itu ya. SIK itu cuma di kepolisian. Makanya ini saya udah sering menggaungkan sebaiknya fungsi penyidikan itu dilemparkan saja ke penuntutan gitu loh, ke jaksa ya, ke jaksa. Karena jaksa inilah yang nanti melakukan penyidikan dan dia juga yang menuntut di situ ya. Sedangkan polisi ini kinerjanya rendah karena kenapa? Karena kualitasnya tadi yang saya bilang rendah teman-teman ya. Satu, ilmunya belum sampai. Kedua, teman-teman ya, banyak oknum polisi itu yang bisa disuap, bisa disogok. Jadi ketika polisi manggil, sini kamu ya oknum Kemendak diperiksa. Pak, salam tempel Pak, 86 Pak. Istilahnya 86 ya kalau di kepolisian ya. Ya udah deh, sana kamu pergi. Ya contoh kasus simpel teman-teman, banyak yang mandek ya. Saya bilang sama teman-teman ya, kalau teman-teman lihat ya contoh yang gampang aja. Investasi bodong, kita bicara investasi bodong, skema ponzi dan robot trading teman-teman ya. Kasus binomo dan quotrek teman-teman, itu kasus yang kalau kita bisa bilang adalah kasus teri. Kenapa teri? Hanya berkisar puluhan miliar ya. Sedangkan kasus yang berkisar puluhan triliun teman-teman ya, itu tidak berjalan atau mandek ya. Jadi balik lagi teman-teman, kasus binomo quotrek itu ya, itu diusut cepet ya. Kayak kita lihat Indra Kents ditangkap. Wah, kamu datang yang kedua, nggak datang gue jemput paksa katanya ya. Kabar Eskrim langsung dengan gagah bicara. Indra Kents datang, nggak datang saya jemput paksa yang kedua. Yang pertama kan dia ke Turki katanya, sakit kelingkingnya di situ kan. Oke, ya kedua kira dia datang, langsung ditangkap, ditahan teman-teman. Hebat, saya turun jempol. Gak berapa lama mobilnya disita, rumahnya disita, ya kan. Pengembangannya itu cepat dan benar teman-teman. Langsung Vanessa Kong dipanggil, ya kan. Gak berapa lama dia panggilan pertama gak datang, panggilan kedua datang, langsung ditangkap, ditahan teman-teman ya. Rudianto P juga sama, bapaknya Vanessa Ken, langsung ditangkap bapaknya Vanessa Kong ya. Di situ. Nah, disinilah makanya kita lihat di dalam kasus teri puluhan miliar cepat. Kasus yang puluhan triliun kita lihat, teman-teman. Satu, ya, saya bicara adalah tentang Indosuria, teman-teman, ya. Indosuria ini kalau teman-teman lihat, ini ada majalah Gatra terbaru. Ya, majalah Gatra terbaru. Ditulis Gatra langsung aja tulis di sini gerak lambat kasus Indosuria. Pengususan koperasi Indosuria yang merugikan anggotanya hingga 36,3 triliun. Tidak ada kemajuan. Pembentukan koperasi diniatkan untuk membegal dana masyarakat. Ya. Pejabat penyidik polisi dilaporkan ke Propam Mabes Polri. Ini judulnya nih, ya teman-teman bisa lihat nih di sini. Ada Indosuria masuk uang ratusan ribu, ini mah nggak sampai 2 juta di sini kalau yang digambar ya teman-teman ya. Tapi yang dihajar 37,3 triliun teman-teman ya di Indosuria, di Gatra ini. Ini boleh dibaca teman-teman, bagus, beritanya sangat bagus. Oke. Itu tadi pertama adalah Indosuria 37 triliun teman-teman ya. 3 orang dijadikan tersangka sudah 2 tahun dari tahun 2002. Baru ditahan 2022, itu pun setelah banyaknya desakan masyarakat dan fakta kaburnya si Suwito Ayub teman-teman ya. Kedua, kita lihat kasus Mahkota teman-teman. Mahkota dan Oso Sekuritas. Mahkota itu triliunan juga teman-teman ya. Kalau nggak salah sekitar 6-8 triliun.
Oso Sekuritas juga sama teman-teman ya. Mahkota ini punya Raja Sabta Oktohari ya, besutan Raja Sabta Oktohari. Kalau nggak salah terduga Raja Sabta Oktohari itu mantan Direktur Utama Mahkota teman-teman. Sekarang yang bersangkutan adalah menjabat sebagai Ketua NOC, Ketua Olimpiade. Saya heran ya. Orang yang diduga menggemplang 8 triliun malah dikasih jabatan tinggi nih. Jadi ini Presiden Jokowi ini sebenarnya perlu mereview nih orang-orangnya nih ya. Jangan sampai orang-orang yang moralnya rusak ya, apalagi niat gemplang masyarakat tuh dijadikan pejabat semestinya ya. Dan parahnya nggak ada yang berani nih untuk berbicara. Jadi kalau teman-teman lihat dari Sabang sampai Merauke, selain Alvin Lim dan LQ Indonesia Law Firm, nggak ada yang berani ini nyebut dan membongkar kasus-kasus mega puluhan triliun. Padahal ini merugikan jutaan orang loh teman-teman ya. Jadi mahkota ini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Indra Kents, ya mahkota juga di video YouTube teman-teman bisa lihat. Ya, dia itu menawarkan teman-teman ya. Jadi dia menawarkan ke ke masyarakat untuk masukin uang di mahkota di sini ya. Saya kasih lihat teman-teman ya video cuplikan singkatnya mahkota. Jadi supaya teman-teman tahu bahwa saya ini tidak bicara berdasarkan asumsi dan bertujuan untuk mencemarkan nama baik orang. Enggak teman-teman ya. Saya bicara berdasarkan fakta teman-teman. Saya bicara berdasarkan fakta. Saya bicara berdasarkan yang terjadi di sini ya. Yang terjadi di masyarakat nih teman-teman ya. Ini buktinya. Mari kita tonton videonya teman-teman ya, biar teman-teman bisa lihat nih. Ini video Raja Sabta Oktohari. Selamat malam, saya Raja Sabta Oktohari. Ya. Jadi dalam video ini udah jelas saya Raja Sabta Oktohari. Ya. Saya memantau situasi yang terjadi hari ini di dunia pasar modal, dan itu tidak ada hubungannya sama mahkota Jupiter Investama. Saya hari ini masih menjalankan tugas negara, yaitu mengawal SEA Games 2019 di Manila. Tapi saya tetap memantau apa yang terjadi dan perkembangan yang terjadi di luar dari mahkota Jupiter Investama. Saya berkoordinasi langsung dengan semua tim, Pak Hamli, Pak Lewa, dan kawan-kawan yang lain, itu untuk, dan termasuk Pak Yohas juga, untuk memastikan bahwa kita tidak akan terkena dampak dan jelek banget. Jadi teman-teman kita yang sedang lagi mengalami tantangan. Jadi sekali lagi saya minta kepada semua marketing, semua agent, ikuti arahan. Kita akan bersama-sama melewati semua. Jadi kita dengar ya tadi di situ Raja Sabta Oktohari bilang pertama memperkenalkan dirinya, saya Raja Sabta Oktohari. Terus kedua dia bilang, kita tidak akan terkena dampak seperti yang terjadi di luar, yaitu pandemik yang dia bilang itu ya. Jadi di sini dalam video ini Raja Sabta Oktohari itu berusaha meyakinkan kepada orang untuk jangan tarik investasinya dan keluar, ya biar supaya tetap di mahkota, dia bilang tadi kan. Dan juga dia bilang yang paling penting, saya sedang mengkoordinasikan dengan Hamdri, dengan Lewa, ya. Jadi kemarin itu dia sempat ada bilang katanya Hamdri lah yang memalsukan tanda tangan dan menggelapkan uangnya di situ. Padahal dia kan bilang dia mengkoordinasikan. Kalau dia mengkoordinasikan, dia sebagai direktur utama, pemimpinan tertinggi, seharusnya yang namanya koordinasi dia harusnya ngecek dong, ngecek, mengawasi dan mengetahui teman-teman ya di situ. Jadi kita bisa lihat di sini di dalam mahkota, ya kan. Jadi dibilang nggak akan terkena dampak, dia bilang gitu.
Ya, jadi untuk masyarakat nggak tarik uang intinya. Di pasar modal itu, saya yakin kita bisa kalau sama-sama, karena 8 tahun kita bersama dan kita membesarkan grup ini sejak awal, dan insya Allah sekarang kita akan melewatinya lagi dan kita akan semakin besar lagi. Oke, dia bilang di situ ya 8 tahun kita bersama. Kita itu siapa? Kalau bahasa Indonesia kita, ya berarti dirinya dia sendiri, ya kan? Dirinya sendiri dan agen-agen, pengurus, dan mungkin klien ya. Kita itu menanjakan as itu semuanya di situ ya, termasuk dirinya sendiri, teman-teman. Jadi kita lihat di sini bagaimana, kalau kita lihat ya teman-teman, bagaimana Raja Sabta Oktohari ini berusaha meyakinkan masyarakat, teman-teman, untuk terutama yaitu investor yang tergabung dalam mahkota, supaya jangan tarik uangnya keluar itu ya. Jadi semestinya kalau dia bicara seperti itu meyakinkan orang, dia harusnya bertanggung jawab ya. Kita lihat lagi nih teman-teman ya, video Raja Sabta Oktohari yang kedua nih teman-teman ya. Ada yang 7 tahun, ada yang 6 tahun, dia bilang. Ada nggak yang pernah rugi sama saya ya? Jadi kalau ada nggak yang pernah rugi, kalau nggak pernah rugi berarti untung terus kan sama saya gitu loh ya. Jadi ini sebenarnya kalau teman-teman lihatnya ada beberapa video di di kanal YouTube-nya LQ, teman-teman. Itu jelas Raja Sabta itu sedang meyakinkan investor ya di mahkota untuk jangan kabur. Makanya dia bilang ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun di situ kan. Ada nggak yang pernah rugi sama kita, kata dia. Ada nggak yang pernah rugi sama dia? Dia bilang di situ ya. Jadi dia mau meyakinkan orang bahwa taruh di mahkota itu nggak pernah rugi ya. Jadi dia ini inilah kalau bukan flexing buat supaya orang masuk itu apa? Ya kan dia kan mengajak ya di sini ya. Ada yang pernah rugi nggak di situ? Jadi biar orang itu yakin sama dia ya. Jadi video-video ini sebenarnya jelas sekali teman-teman ya. Nih ya, apalagi yang di sini nih, suruh orang naruh duit. Untuk pesawat terbang yang sekarang, insya Allah dilatih kita semua. Dan terbangnya kita pastikan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam kesempatan ini juga, saya pribadi ingin mengajak Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin itu kita mengajak Bapak Ibu untuk menikmati bunga. Jadi bayangkan perkembangan perusahaan yang tadinya nilainya 50 miliar. Jadi dibilang ya tadi ya, kami mau mengajak Bapak dan Ibu ya. Jadi kami itu siapa? Kalau saya bilang kami, LQ misalnya kan. Nah, kami yang dimaksud di sini adalah mahkota. Kenapa saya bilang mahkota? Karena ini acara ada di backdropnya juga dia tulis nih, Mahkota Vagansa ya. Jadi kami yang dimaksud oleh Raja Sabta ini, kami adalah mahkota. Kami mengajak saudara Bapak dan Ibu katanya. Jadi ini udah bentuk ajakan teman-teman ya. Mengajak investor untuk diajak nih dia bilang. Dia bilang kalau sebelumnya dapat bunga sampai triliunan yang dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian, tapi Bapak Ibu hanya menikmati bunga. Malam ini saya Raja Sabta Oktohari ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengambil bagian dari kepemilikan perusahaan ini dengan mengambil bagian dan menikmati dividen dari perusahaan MPI Group. Tuh, ya teman-teman dengar sendiri ya. Kalau sebelumnya kalian dapat bunga, nanti kalian akan dapat dividen dari kepemilikan dari MPIP Group katanya. Kalau ini bukan ajakan, ini apa?
Pertanyaan saya teman-teman, Indra Kents ngajak orang, dibilang, lu pasti untung nih Maru, sini Maru, terus Maru main, gue kalah kata dia, marah dia ambil laptopnya, dia bilang banting, bruk, ya kan, lapor polisi gerak, cepet tuh, ditangkap lah Indra Kents, ya kan, dituduhkan, banyak video-video, kalau kita lihat yang ditangkap berdasarkan video-video tuh banyak loh dari robot trading ya Hendy Susanto, yang buron-buron juga banyak, DNA Pro juga banyak teman-teman ya. Jadi orang yang flexing itu, yang ketahuan mengajak itu pada ditangkap teman-teman, dijadikan tersangka. Ini Raja Sabta Oktohari ya, yang dimana mahkota namanya dia tercantum sebagai direktur utama PT Mahkota. Ya, PT Mahkota itu direktur utamanya dia ya teman-teman ya. Satu, kedua teman-teman, dia juga sudah di depan mimbar di mana-mana bilang ngajak orang untuk masuk ya. Tapi teman-teman, Polda Metro Jaya ya, yang baru menaikkan sidik, sampai detik ini tidak punya nyali dan tidak punya kejantanan. Untuk apa? Untuk menjadikan dia sebagai tersangka teman-teman. Ya, pada alat bukti video sudah ada, Dirjen AHU juga sudah ada, keterangan saksi pun juga sudah ada. Ya, keterangan saksi yang mengatakan bahwa si Raja Sabta itu ngajak ketika di Malang itu ada teman-teman ya. Tapi sampai detik ini itu teman-teman, Polda Metro Jaya tidak berani menaikkan Raja Sabta Oktohari sebagai tersangka teman-teman. Ini kami sayangkan. Jadi kalau ada anggota kepolisian ya yang tidak suka kalau saya bilang kata banci ya, saya bilang kata banci bukan terhadap jenis kelamin ya. Jadi banci itu ya ada beberapa definisi. Definisi pertama benar, jenis kelamin yang bukan laki-laki ya kan. Bukan laki-laki, bukan perempuan, itu banci ya kan. Itu satu, tapi ada definisi kedua arti kata banci. Banci itu adalah orang yang tidak berani teman-teman ya. Jadi dibilang banci lu, maksudnya nggak berani, takut gitu ya. Jadi istilah banci yang saya maksud di sini adalah perbuatan Polri yang seharusnya berani menegakkan hukum, tapi dia takut teman-teman, cemen teman-teman ya terhadap pejabat negara. Jadi dia tidak berani menegakkan equality before the law di situ ya. Jadi apa yang terjadi? Saya lihat indikasinya teman-teman ya. Di dalam kasus Mahkota nanti ya kan, itu antara polisi menghentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau dibilang ini perdata karena sudah ada pembayaran bunga katanya ya kan. Padahal lucu teman-teman, ini ada kasus contoh ya teman-teman, contoh Indosuria, yang satu kasus Mahkota. Indosuria sudah ada pembayaran bunga ya, udah ada orang yang dibayar bunganya teman-teman ya, tapi yang di Suria tetap ditahan. Kalau nanti Mahkota dihentikan dengan alasan ya kan sudah ada pembayaran bunga, masuk di akal nggak teman-teman? Itu satu. Terus kedua, kalau dibilang lu udah dapat keuntungan, udah dapat bunga, apakah bisa dibilang untung teman-teman? Kalau lu naruh duit 1 miliar misalnya ya, teman-teman taruh duit 1 miliar di Mahkota nih, Raja Sabta, ya kan, ambil 1 miliar. Terus kamu dikasih bunga 1%, ya kan, dibayar nih 10 juta 1 bulan, 10 juta 2 bulan, 10 juta 3 bulan. Baru dapat 10 juta 3 bulan, 30 juta, ya kan. Anda mau tarik modal kalian nggak bisa di situ. Pertanyaan saya, kalian untung atau rugi? Untung atau rugi? Ya kan? Nah, penyidik yang goblok bilang ibu sudah menikmati keuntungan, Bu. Ya kan, itu kan tolol. Ya kan? Tolol kayak begitu. Kalau gue balikin ke penyidiknya, penyidik sini, lu kasih gue uang 1 miliar, gue kasih lu bunga 3 kali. 10 juta, 10 juta, 10 juta 3 kali. Bunga lu, modal lu gak gue balikin. Lu gak boleh nuntut. Kan lu udah untung 30 juta. Mau gak kira-kira penyidiknya seperti itu? Ya. Jadi saya bilang penyidik yang tolol adalah kenapa? Ya kan? Ya penyidik oknum seperti itu. Yang gak ngerti hukum teman-teman. Puter balikin. Ya kan orang bego aja gitu loh. Gua taruh 1 miliar, gua baru dikasih 10 juta 3 kali, katanya bunga. Kalau 1 miliar gua dibalikin, gua dapat 10 3 kali.
gue dapat 30 juta, benar itu gue untung. Karena total gue sudah dapat 1 miliar 30 juta. Itu benar saya dapat bunga, teman-teman. Tapi kalau 1 miliar saya diambil, terus saya dibalikin 10 juta, 10 juta, 10 juta cuma 3 kali 30 juta. Itu sama aja duit gua 1 miliar dikasih 10 juta. Nih duit lu, dari duit saya dikasih 10 juta 3 kali. Jadi dia bawa kabur uang saya 970 juta, teman-teman. Bener nggak? Karena itulah kerugian saya. Jadi nggak bisa dibilang untung. Jadi kalau dibilang perdata di sini, ya kan, kita udah tahu lah teman-teman, itu polisi brengsek. Ya. Jadi ini kita udah bisa lihat jelas sendiri. Nah, indikasi kedua, ya kan, jadi saya kasih prediksi nih teman-teman. Mahkota itu di Polda, ya, kalau lanjut sama oknum Polri, antara di SP3 karena tidak cukup bukti, dia bilang, ya kan, atau dia bilang SP3 karena bukan pidana, karena sudah menerima bunga, ya. Atau manuver kedua, teman-teman. Jadi indikasi dari laporan polisi pertama, jadi kita ada 3 laporan polisi di Polda. Laporan polisi pertama itu mengarah seolah-olah, ya kan, klien saya di laporan polisi pertama ini adalah marketing. Padahal, teman-teman, nggak pernah tanda tangan surat marketing. Nggak pernah menandatanganin surat menyatakan bahwa dirinya adalah agent. Nggak pernah ada surat pengangkatan, teman-teman. Nggak ada slip gaji, teman-teman. Ya. Jadi dari uang yang dia taruh 20 miliar dikasih misalnya 100 juta. Ya kan? Dibilang komisi. Dibilang lu komisi lu sebagai marketing. Lah uang yang dikasih uang dari 20 miliar dia taruh kok. Dibilang komisi marketing. Kalau lu balikin dulu 20 miliar, ya terus lu kasih 100 juta, nah benar itu komisi marketing, ya. Jadi ini polisi ini ya yang menyidik kasus-kasus ini yang kami tanganin. Saya bingung antara dia itu super tolol, goblok, ya kan? Atau memang nggak punya hati nurani dan nggak punya moral yang seperti kita bilang kualitas Polri di situ yang tadi saya bahas, ya. Antara rendah SDM-nya bener-bener dia goblok nggak ngerti hukum, atau yang kedua teman-teman, ya yaitu apa yang kedua, ya kan, ya memang nggak punya moral untuk membantu masyarakat, mungkin sudah masuk angin terima duit dari pihak lawan, kan lucu kalau kayak begitu. Masa sih menerima sebagian uang dari uangnya sendiri terus dibilang dia marketing, padahal kagak ada bukti pengangkatan marketing, kagak ada bukti gaji di situ. Ya, jadi kelihatan banget ini polisi-polisi brengsek, saya bilang, ya. Nah, polisi-polisi yang kayak gini lah, makanya kenapa saya mau laporin ke Propam. Sebenarnya bukan cuma laporin di Propam, seharusnya dipidanakan. Dipidanakan, karena itu sudah jelas dia penyalahgunaan wewenang 421 itu. Ya, teman-teman, tapi karena polisi hanya bisa dilaporin ke polisi, nggak ada yang mau terima, teman-teman. Makanya ini membuktikan masih tidak ada jeruk makan jeruk. Tidak ada jeruk makan jeruk. Saya udah melaporkan 2 polisi di Polda Metro Jaya, Kanit Resmob, 2 Kanit Resmob, 2 tahun yang lalu. Jadi Kanit Resmob itu memasukkan BAP. Jadi BAP dari saksi, ya, itu dipalsuin. Isinya dia yang ngetik sendiri, nggak pernah periksa orangnya, tanda tangannya juga dipalsuin. Sampai detik ini, teman-teman, LP itu tidak pernah dijalankan. Lucunya, LP Kanit Resmob jatuhnya di Resmob juga. Lah bagaimana bisa mau jalan? Ya, jadi teman-teman, jangan percaya pencitraan Kapolri dan pencitraan Kadifropam. Karena kenapa? Nyatanya saya mengalami, teman-teman. Ya, saya laporin polisi, saya laporin Propam di situ, nggak bisa Propam itu jalanin pidana, teman-teman. Belum bisa. Ya, mereka hanya bisa etik. Dan etiknya pun yang dilakukan hanya pindahin tempat. Jadi kalau pindahin tempat, seumpama di rumah teman-teman ada tai, ya teman-teman, di ruang makan, dipindahin ke kamar tidur kamu. Itulah mutasi doang dipindahin. Kan lucu kalau kayak begitu. Yang kayak begitu bukan hanya dipindahin dong mestinya, ditindak, dipidana. Itu yang seharusnya terjadi, ya teman-teman, ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi mahkota, ya. Nah, untuk tadi Indosuria, teman-teman, ya, prediksi saya nih, ya, jadi ini
sekarang ini bulan April ya teman-teman. Kita lihat nanti akhir Juni, teman-teman, 2 bulan lagi. Ya, pendapat saya, prediksi saya 2 bulan lagi, Henry Surya ini bisa bebas demi hukum, teman-teman. Bisa dibebaskan. Habis masa tahanan. Ya, habis masa tahanan. Kenapa? Di sini teman-teman ya. Sudah saya bongkar di 3 film saya sebelumnya bahwa berkas yang dilakukan oleh polisian itu berkas sampah, teman-teman. Saya udah baca P19-nya. Jadi saya baca di P19 itu, polisi itu benar-benar ngawur. Bukan hanya tanda tangan apa segala nggak ada, PPATK belum dilakukan, penyitaan kagak dilakukan, pemeriksaan kagak dilakukan, kementerian kagak diperiksa, auditornya yang diduga curang juga nggak diperiksa, afiliasinya nggak diperiksa, ya, aliran dana ke perusahaan-perusahaan afiliasi juga tidak disita, teman-teman. Jadi di sini teman-teman ya jelas tumpul sekali, ya itu yang kita lihat. Jadi teman-teman, ya kan, kalau nanti Henry Surya lepas, ya kan, di bulan Juni, ya kan, berarti akan makin jelas lah kehebatan oknum penjahat bekerja sama dengan oknum aparat. Karena selama ini teman-teman, kasus Binomo, kasus Quotrek, sebelumnya Northcliffe, ya nggak ada yang lepas dari tahanan, teman-teman. Nggak ada yang lepas dari tahanan. Mark my word, teman-teman, ini 37 triliun ya. Ya, jenderal pun mau bintang-bintangan di situ, mau bintang kayak, mau kembang kayak, mau balok kayak di situ ya. Ngelihat uang triliunan bisa silap. Karena saya tadi bilang, kualitas SDM-nya itu masih banyak oknum, teman-teman ya. Oknum yang nggak punya moral, teman-teman ya. Kita lanjut lagi, teman-teman ya. Yang triliunan yang nggak berjalan. Ketiga adalah kasus Oso Sekuritas. Oso Sekuritas ini dia nawarin repo. Kalau Mahkota tadi nawarin MTN, teman-teman ya. Ketiga adalah kasus KSPSB. KSPSB kenapa? Itu juga triliunan, belasan triliun, teman-teman. KSPSB atau Sejahtera Bersama itu kasusnya sebenarnya serupa, sama persis dengan Indosuria. Jadi mereka menerbitkan MTN kepada masyarakat untuk menggalang dana, teman-teman ya. Sampai hari ini SP2AP yang kami terima terakhir dari Polda Jabar belum ada penetapan tersangka. Sudah 2 tahun loh, teman-teman. Ya. Jadi di Polda Jabar ini sudah 2 tahun, bahkan ditetapkan tersangka juga kagak sama Polda Jabar ya. Jadi kita lihat nih betapa tumpul, ada yang nggak jalan, ya kan? Ada yang udah naik sidik nggak dijadiin TSK, ada yang udah TSK nggak ditahan, ada yang sudah ditahan nanti mau dilepasin di situ. Berikutnya adalah Mina Padi, teman-teman. Mina Padi juga belum ada penetapan tersangka di situ. Narada, Wana Arta, Hanson, ya teman-teman, banyak ini. Jadi ini yang kasus triliunan, teman-teman ya. Anugrah itu kasus-kasus yang triliunan. Itu kagak jalan, teman-teman. Kagak jalan atau mandek. Ya. Kalau istilah Gatra gerak lambat katanya, gerak lambat. Ini ya Gatra istilahnya istilah pers ya, teman-teman. Kalau saya bicaranya mungkin lebih vokal di sini ya. Jadi ini yang saya bilang sama teman-teman ya, apalagi yang sudah dijadikan tersangka tapi nggak ditahan, teman-teman. Dugaan kami itu mereka dijadikan ATM berjalan ya. Contohnya mana yang tidak ditahan ya? Yang sudah dijadikan tersangka tetapi tidak ditahan. Ada perusahaan asuransi jiwa dan ada sekuritas, inisialnya K di situ ya. Jadi direktur utamanya ini, komisarisnya itu sudah dijadikan tersangka. Saya tanyakan langsung sudah ke Wisnu ya. Pertama kali ketemu Wisnu saya tanyakan, apakah mereka sudah dijadikan tersangka? Sudah katanya. Ya kan? Saya tidak sebut kenapa? Karena saya sudah tidak tanganin perkaranya. Kebetulan teman-teman, ya kan, untuk klien LQ itu sudah diberesin, sudah selesai. Ya, sehingga kami sudah tidak mengurus lagi di situ. Oke. Jadi disitulah makanya saya lihat, loh, kok ini dijadikan tersangka nggak ditahan nih, kenapa? Oh, dugaan kami ya bisa aja dijadikan ATM berjalan. Intinya teman-teman, kasus triliunan ini nggak jalan dengan benar deh. Bedalah sama Indra Kents, bedalah sama Doni Salamanan. Ya, jadi kenapa di sini ya teman-teman ya,
kita lihat. Yang menarik yaitu teman-teman, ya kan. Jadi kasus-kasus besar ini tidak dijalankan ya. Kasus robot trading ini yang ditangkap itu juga adalah boneka-bonekanya. Jadi coba teman-teman lihatlah DNA Pro, ya kan. Terus kita lihat contoh Fahrenheit. Fahrenheit deh, nggak usah jauh-jauh. Yang awalnya kami ditolak, sekarang diterima ya laporan polisi kami. Fahrenheit itu yang ditahan ini Hendy Susanto. Hendy Susanto kalau kita lihat backgroundnya dia MLM teman-teman. Jadi cuma menguasai bagaimana cara marketing, gimana narik orang masuk. Tapi Hendy Susanto ini tidak mengerti tentang komputer, tidak ngerti tentang IT, nggak hebat itulah. Bagaimana dia bisa membuat robot trading? Jadi ada orang di belakang layar ini. Ya, ada aktor intelektualnya. Dan hingga saat ini teman-teman, aktor intelektual itu nggak pernah disentuh sama Polri. Jadi Mabes Polri, terutama Dirtipidexus ini ya, di dalam penanganan robot trading kalau kita lihat teman-teman, baik itu Binomo juga ya, maupun Kotrek, sampai saat ini orang di belakang layar itu belum ditangkap. Indra Kents itu siapa? Itu cuma boneka. Dia cuma kayak kasar ngomong badut yang nih ayo sini, orang tertarik kan, entertain, masuk, pamer duit, flexing, nih gue punya duit, gue bagi si A 1M, si B 2M di situ kan. Itu terkumpul uang banyak, tapi yang disita cuma dikit. Sisanya kemana? Ini ada orang di belakang layar. Dan sampai detik ini teman-teman, Mabes Polri itu nggak berhasil. Jadi kalau dia selalu gembar-gemborin mereka sudah berhasil menangkap tersangka, benar tersangka ditangkap. Tapi yang ditangkap ini hanyalah bonekanya. Aktor intelektualnya dan penyandang dananya itu belum ditangkap. Gak ada di situ ya. Jadi ini yang patut teman-teman masyarakat cerdas secara hukum ya. Kita harus lihat. Lihat di dalam penanganan Polri, di dalam kasus Indra Kents, Fahrenheit, DNA Pro. DNA Pro kemarin manggil Rosa ya. Terus juga Ivan Gunawan ya. Jadi gini loh teman-teman, benar yang dilakukan Polri ada benernya teman-teman. Kenapa saya bilang ada benernya? Saya harus adil. Benar saya bilang benar, salah saya bilang salah. Ada benernya di mana? Memang benar berdasarkan pasal TPPU yang menerima dana hasil kejahatan jika mengetahui secara aktif kena pasal 3 dan pasal 4, ya kan? Tapi yang tidak tahu secara pasif dia menerima, ya kan? Di situ kenanya hanya pasal 5, yaitu pasif, ya ancaman 5 tahun. Nah, kalau kita lihat Vanessa Kong ditangkap, Rudianto P ditangkap, apakah itu berarti salah? Tidak, teman-teman. Tindakan polisi sudah benar menangkap mereka, ya. Nah, terus bagaimana dengan Ivan Gunawan? Ivan Gunawan itu dipanggil, diperiksa, terus Ivan Gunawan itu dilepas. Oke, memang saya setuju dia dilepas ya. Nah, uangnya diambil 1 miliar potong pajak 900 berapa juta di situ diambil. Salahkah? Tidak, tidak salah. Tapi teman-teman, yang dilakukan polisi itu cuma showing pencitraan. Nih lo Ivan Gunawan gue panggil, nih lo Rosa gue panggil. Dengan adanya nama-nama artis, media kucuk infotainment tayang. Wah, polisi bergerak di situ ya. DNA Pro itu kasus berapa sih teman-teman? Infonya yang saya dengar belasan triliun loh. DNA Pro itu gede loh robot trading ya. Beda sama Binomo, beda sama Quotrek. Binomo sama Quotrek teri teman-teman. DNA Pro gede di situ, triliunan juga. Nah, di dalam DNA Pro yang ditahan itu masih boneka-bonekanya. Kedua, yang disita juga asetnya masih dikit teman-teman ya. Belum triliunan. Jauh. Nah, disinilah kita mesti smart. Bagaimana Polri itu yang diurusin kok artis-artis. Sorry ya teman-teman, bukan saya belain artis-artis Ivan Gunawan, bukan saya belain Rosa, bukan saya belain Sami Simorangkir yang nanti mau dipanggil, Yuni Sara yang nanti mau dipanggil, bukan teman-teman. Ya, mereka memang menerima uang yang hasil kejahatan, tapi mereka nggak tahu itu hasil kejahatan. Karena kenapa? Mereka nggak berdiri di depan mimbar dan minta orang suruh masukin. Tetapi teman-teman, mereka itu perform, mungkin kayak Yuni Sara, Rosa nyanyi, mungkin ya dia nyanyi di depan panggung. Dia sudah menghibur orang di situ, ya kan? Jadi dia sudah bekerja. Layakkah dia mendapatkan uang dia balik? Ya kalau menurut saya, kalau ditanyakan ke saya,
ya layak dia mendapatkan dana tersebut. Walaupun ternyata dana tersebut akhirnya diambil, saya setuju juga dananya diambil. Ya, tetapi seharusnya teman-teman, ada prioritas Polri. Prioritas penyidik itu seharusnya nomor 1 adalah cari dalangnya. Cari siapa penyandang dananya. Siapa nih yang ambil uang belasan triliun, sita itu belasan triliun, dibagikan kepada korban. Kalau yang disita cuma dari kayak Ivan Gunawan, 1 miliar potong pajak 920 juta, berapa lama jadinya belasan triliun, teman-teman? Gak akan itu. Karena yang disita itu hanya kerikil-kerikilnya, remah-remah roti doang yang diambil. Gak kenyang itu korban-korban yang kelaparan. Ya ngerti ya maksud saya, umpama saya ini ya. Kelaparan mereka tuh mau kerugian mereka balik. Ya ini 1% aja nggak ada teman-teman ya. Disinilah makanya ya kan Polri itu seharusnya jangan nargetin artis. Boleh. Itu belakangan, the end of the list. Number 1 adalah aktor intelektualnya ini siapa? Jebret dulu, tangkep. Kedua, penyandang dananya ini siapa yang ngambil duitnya itu? Tangkap penyandang dananya. Ketiga adalah uang ini lari kemana itu yang gede itu, ya kan? Sita. Itu yang harusnya dilakukan teman-teman. Ya, kok setiap hari saya lihat ya masyarakat tuh seolah-olah dibodohi gitu loh oleh oknum Polri. Wah, Yuni Syara mau diperiksa, Sami Simorangkir mau diperiksa, Lesti Kejora mau diperiksa, Paris Fernandes, ya kan? Deddy Corbuzier dipanggil, mau balikin duit di situ. Bos, mereka itu bekerja, mereka kagak tahu itu. Mereka kagak tahu itu scam. Kalau mereka tahu, ya kan, mereka nggak bakal ngambil, percaya saya. Ya toh, mereka nggak bakal ambil itu. Ya, jadi teman-teman, kita bisa lihat di sini bagaimana itu hukum masih tumpul ke atas, teman-teman. Jadi artis di sini saya masih bilang artis itu tajam ke bawah. Dia masih tajam terhadap artis. Kenapa saya bilang artis di bawah? Bukan posisi mereka sebagai artis, tetapi dari jumlah uang yang mereka ambil. Jumlah uang yang didapatkan oleh artis-artis itu masih kisaran miliar, teman-teman. Ya, jadi kayak Ivan Gunawan 1 miliar, Paris Fernandes terus juga Deddy Corbuzier cuma beberapa ratus juta di situ ya. Jadi itu tuh jumlahnya jumlah kecil, makanya saya bisa bilang itu sebenarnya di bawah. Tapi yang di atas yang gemblang triliunan ini tidak disentuh teman-teman ya. Makanya nggak heran saya sampai teriak di sini. Gunanya untuk apa? Ya kan? Saya mau memancing agar polisi itu berani bergerak secara tajam ke atas. Ya kan? Saya orangnya sportif. Kalau polisi, Kapolri, Kapolda Metro Jaya berani menetapkan Raja Sabta Oktohari sebagai tersangka, saya akan naikkan bukan cuma 2 jempol kaki gue ikut naikin dah di podcast ya. Saya naikin. Dan saya akan undang ratusan orang untuk bersorak-sorai kepada polisi. Jadi, Bapak Kapolri kalau Anda mendengar, Bapak Kapolda kalau Anda mendengar podcast saya, Bapak Irjen Verdi Sambo kalau Anda mendengar podcast saya, ya Bapak Kabareskrim, saya bukan cari perhatian. Saya hanya mau polisi menjalankan tugasnya, wewenangnya. Karena saat ini wewenang penyidikan ini di dalam kasus investasi bodong ada pada kepolisian. Ya, kalau wewenang ada sama saya, udah saya tangkap itu. Udah saya tangkap Raja Sabta Oktohari. Ya. Kalau wewenang ada sama saya, udah saya tahan-tahanin itu. Mina Padi juga saya tahan, Narada saya tahan, Wana Arta, ya kan. Owner-ownernya saya tahan semua, teman-teman. Tapi wewenang bukan di saya. Wewenang ada di kepolisian. Sedangkan kepolisian ini banyak oknum. Oknum ini saya udah laporin propam. Ditindak juga kagak. Ditindak juga kagak. Ya otomatis normal dong, yang namanya saya sebagai pembela, ya kan sesuai undang-undang advokat, saya wajib menyuarakan agar supaya polisi itu mau gerak, menindak di situ. Ya jadi jangan kalian salah artikan dibilang saya tuh mau mencemarkan kalian.
Mulai dong kalian melakukan pekerjaan yang baik. Kalian dibayar loh. Kalian terima gaji dari pemerintah, terima gaji dari negara, dari uang masyarakat. Jangan dong mengkhianati masyarakat. Jangan mengkhianati rakyat yang sudah memilih kalian di situ, ya. Jadi di sini makanya saya sering sedih itu di situ, ya. Terakhir teman-teman, kenapa saya sempat bilang ya kan polisi itu reputasinya atau kinerjanya kurang. Kita baca berita terakhir nih teman-teman ya, sebelum saya akhiri podcast saya, sebelum saya akhiri edukasi, kita lihat di sini teman-teman, ada berita ya. Di Kompas TV teman-teman. Kinerja penegak hukum tahun 2021. Jadi ICW ini melakukan survei terhadap penindakan korupsi dari 3 institusi. Institusi kejaksaan, institusi kepolisian, dan institusi KPK. Jadi 3 institusi inilah yang berhak melakukan penindakan terhadap korupsi. Di tahun 2021, ya kan, kejaksaan menuntaskan 371 kasus. Kepolisian 130 kasus, KPK 32 kasus di sini. ICW mengatakan, dibilang di sini ya, ICW ungkap tren penindakan korupsi 2021. Jadi ada trennya penindakan. Tahun 2021 hasilnya Polri sangat buruk. Polri sangat buruk. Jadi yang bilang kinerja Polri buruk ini bukan hanya saya teman-teman. ICW pun juga bilang yang sama ya. Kita melontarkan kritik teman-teman. Bukan melecehkan institusi. Ya, ICW aja bilang kinerja hasilnya ini dalam penindakan ini. Hasilnya Polri sangat buruk, KPK buruk, kejaksaan baik. Sini. Jadi sudah berulang kali saya bilang lebih baik penyidikan itu dipindahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Kenapa? Bukan saya favor kejaksaan, bukan. Di kejaksaan pun juga ada oknum, ya. Tetapi kalau kita bandingin dari apa yang ada di situ, kejaksaan masih yang paling baik untuk menangani penyidikan. Jadi ya tentu kalau kita mau melakukan perbaikan, kita kasih orang yang tadinya tidak mampu ke yang mampu di situ ya teman-teman. Jadi kita baca di sini ICW mengatakan tren penindakan kasus korupsi oleh institusi kepolisian sangat buruk. Pasalnya penanganan kasus korupsi di kepolisian menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh koordinator ICW Lalola S. Easter. Polisi punya 517 kantor. Target penanganan korupsi tahun 2021 1.526 kasus. Anggarannya 290,6 miliar. Hasilnya hanya 130 kasus. Jadi dari 1.500, jadi dia itu punya target tanganin kasus korupsi itu 1.526 ya. 1.526 kasus. Hanya dapat menangani 130. Berarti teman-teman ini bahkan nggak sampai 10% ya kinerjanya. Single digit. Ini sangat buruk teman-teman. Ya, jadi untuk pasal kepolisian menjerat pelaku, pasal kerugian negara dibilang di sini ya. Jadi ini kita bisa lihat sendiri kepolisian banyak menjerat di sini. Paling banyak adalah ASN sebagai tersangka. ASN itu aparatur sipil negara, diikuti kepala desa dan swasta, ya kan? Ini hal yang saya jarang lihat di sini adalah yang ditindak adalah aparat penegak hukum. Jadi seharusnya polisi, ya kan, juga jerat lawyer-lawyer yang korupsi, ya, atau yang nyogok, dan juga polisi yang korupsi. Tapi teman-teman, bagaimana mereka mau menindak polisi yang korupsi? Kalau di siang borong di dalam kantor kepolisian, saya sudah buktikan itu oknum Fismondev minta 500 juta untuk SP3 teman-teman. Jadi terang-terangan minta 500 juta untuk SP3 sampai direktur katanya. Siang bolong minta di dalam kantor polisi. Ya kan? Bagaimana mereka mau menindak kalau mereka sendiri korup? Kalau mereka sendiri itu banyak oknum korup juga di situ. Ya, jadi inilah makanya nggak mungkin bisa koruptor menindak koruptor atau jeruk makan jeruk tuh nggak bisa.
polisi suruh berantas polisi itu nggak bisa di situ ya. Jadi hal ini sejalan dengan janji Kapolri katanya maksimalkan pemulihan. Jadi dia pun juga bilang bahwa janji Kapolri ini juga dengan kinerja yang terjadi ini belum terpenuhi teman-teman ya. Nah, lucunya teman-teman, ini kalau kita lihat ada Kompolnas ya. Jadi Kompolnas itu saya sudah berkali-kali bilang bahwa hukum itu tajam ke atas. Terus Kompolnas nggak suka. Kompolnas Pungki Indarti jawab itu ya. Minggu lalu dia jawab, dia bilang kami sudah ngecek katanya ke polisi, katanya kami sudah ngecek ke polisi bahwa aduan masyarakat hukum itu tumpul ke atas itu atau penanganan kasus Indosuria tidak baik itu katanya, penanganan kasusnya tidak baik itu katanya Pungki Indarti nih ya kan, nggak benar katanya ya kan. Polisinya udah ditanya, penyidiknya bilang sesuai kok katanya. Ini saya juga lebih bingung lagi nih sama si Pungki. Ini Pungki siapa sih? Ngerti hukum nggak sih dia? Punya logika, punya otak nggak sih? Jadi kalau ada satu dokter, satu paranormal ya kan, ini si Kompolnas ini menanggapi saya punya komplain ya kan, yang saya bilang bahwa penanganan kasus Indosuria ini tidak seimbang, tidak equal ya, atau berat sebelah di situ. Kompolnas itu nggak pernah nanya loh sama saya keluhan-keluhannya apa, dan nggak pernah minta sama saya bukti-buktinya. Terus bagaimana dia bisa tahu? Dia cuma nanya dari polisi. Ya kalau polisi nanyain maling pun juga maling nggak bakal mau ngaku sama polisi toh. Ya kan, mana ada maling yang ngaku. Sekarang kalau ada oknum polisi yang bersalah, juga nggak mungkin mau ngaku sama Kompolnas. Jadi Kompolnas mestinya nanyain dulu ke saya. Ya toh, manggil saya tunjukin nanti P19-nya. Lu lihat di situ betapa berantaknya oknum-oknum dalam kasus Indosuria. Baru lu ngomong ya. Jadi kesannya, sorry nih, balik lagi kesannya ini seolah-olah nih jenderal-jenderal polisi ini banyak yang banci teman-teman ya. Divisi Humas juga nggak jawab, yang jawab itu malah Kompolnas. Makanya kenapa saya bilang banci, keberaniannya mana, kejantanannya, ya kan? Ayo, ya kan, mau berdebat sama saya depan TV, mau di TV mana, ya kan? Bilang sama saya, nggak apa-apa, nanti saya beli jam tayangnya. Ayo, kita mau berdebat di mana, saya bawa buktinya, ya kan? Kita tunjukkan biar masyarakat dengar dan cerdas, teman-teman ya. Kita lihat nih, kalau teman-teman googling di sini. Kalau teman-teman googling terus masukin kata kunci Kompolnas ya, teman-teman. Nanti teman-teman akan lihat di sini berita-berita tentang Kompolnas. Kompolnas, Polri jamin ketersediaan minyak goreng. Kompolnas nilai Polri tak keluar jalur dalam penanganan krisis minyak goreng. Lah, jelas dalam penanganan krisis minyak goreng tersangka aja dia nggak bisa nemuin, sedangkan kejaksaan dalam waktu 1 bulan udah naik sidik dan gak lama kemudian tetapin tersangka kok. Tapi kok di sini ya, terlepas dari kinerja polisi yang buruk, Kompolnas selalu bilang yang baik-baik. Polri jamin ketersediaan, Kompolnas nilai Polri tak keluar jalur. Ya, sejak kapan, pertanyaan saya, Kompolnas ini menjadi juru bicara polisi? Ganti namanya, jangan Komisi Kepolisian Nasional, ya kan? Komisi Juru Bicara Polisi. Di situ ganti aja namanya. Ya, saya heran, saya baca loh Perpres ya, Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2011 tentang Kompolnas. Kalau dibaca pasal 3 ayat 1 di situ ya, tertera di situ jelas bahwa Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin keprofesionalan. Jadi dia tuh pengawas. Yang namanya mengawasi kalau ngelihat yang nggak benar, ya kan, dibenarkan, dibereskan, didisiplinkan. Bukan tutup mata terus malah dipuji-puji. Lu nyolong, ya udah sana nyolong lagi. Itu kan gila kalau kayak begitu ya. Aneh gitu loh. Kompolnas sebut Polri jamin ketersediaan, orang banyak yang nggak tersedia kok. Iya kan? Begini tindakan Polri dalam penegakan hukum mafia sudah on the track. Gimana on the track kalau lu nggak nemuin tersangka? Buktinya Kejaksaan Agung bisa menemukan tersangka kok. Jadi nih kata-kata Kompolnas di media ini cuma menutupi borok Polri, teman-teman ya.
Jadi dengan begini, sorry ya, saya menjadi tidak respect. Opini saya pribadi, saya menjadi tidak respect terhadap Kompolnas. Karena kenapa? Kompolnas itu tidak mendengarkan masyarakat, tidak melindungi masyarakat. Tetapi terbukti realitasnya Kompolnas melindungi polisi yang nakal, melindungi terhadap kinerja polisi yang buruk di situ. Karena ketika kinerjanya buruk, malah dibilang di media bagus, sudah on the track kok, udah dijamin kok di situ ya. Jadi ini lucu sekali gitu loh. Kalau saya bilang lucu sekali nih Kompolnas ya teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat di sini ya, Kompolnas ini belum menjalankan tugasnya. Dan ketika dia bilang, si Pungki itu bilang bahwa kasus Indosuria sudah sesuai prosedur, ya kan, menandakan bahwa dia tidak melaksanakan tugas dia. Kenapa saya bilang dia tidak melaksanakan tugas dia, teman-teman ya? Kalau dia melakukan tugas dia research, dia panggil, dia lakukan, gak usah dia deh, teman-teman. Ini Gatra. Gatra aja punya wartawannya melakukan investigasi dengan menanya, ya, mewawancara. Dia wawancara nih teman-teman ya, dia wawancara, nih orang Gatra ini wawancara Kementerian Koperasi. Kementerian Koperasi aja bilang, sejak berdirinya Indosuria diduga memang didesain untuk merampok uang masyarakat. Jadi, Koperasi Indosuria itu didirikan untuk merampok uang masyarakat. Kata Kementerian Koperasi loh. Kata Kementerian Koperasi nih ya, teman-teman. Dibilang di sini, apalagi tidak diawasi OJK. Para pengurusnya tahu, makanya aturan-aturan koperasi itu longgar katanya. Sumber Gatra juga mengatakan, uang yang mereka himpun, selain dipakai untuk kepentingan pribadi pengurus, juga dibuang ke perusahaan cangkang milik Henry Surya dan Surya Effendi. Surya Effendi disebut lagi di sini ya, oleh sumber Gatra di Kementerian Koperasi. Jadi Kementerian Koperasi teman-teman sudah tahu uang itu masuk ke Surya Effendi teman-teman. Jadi memang diniatkan koperasi ini untuk dibangkrutkan. Jadi Hendy Surya sama Surya Effendi ini sudah punya niat mau dibailitkan nantinya teman-teman di sini ya. Habis dibangkrutkan, di PKPU-kan nih dengan kondisi pandemi ini katanya orang ini ya, saya cuma meniru nih kata-kata dia. Jadi pandemi ini menjadi momen katanya. Jadi di sini aja udah jelas nih, Kementerian Koperasi aja bilang seperti itu ya, orang Kementerian Koperasi. Kita lihat lagi nih ya, pendapat Yenti Ganasi. Ya, saya lebih percaya pada Yenti Ganasi dibanding sama Kompolnas. Kenapa? Yenti Ganasi tidak punya kepentingan terhadap kepolisian. Kalau Kompolnas itu punya kepentingan terhadap kepolisian, makanya dia nutup-nutupin biar seolah-olah bagus. Sehingga seolah-olah tugas dia juga bagus, kerjaan dia bagus ya. Nih saya bilang, saya kutip kata-kata dari Yenti Ganasi, dibilang di sini teman-teman ya. Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU Yenti Ganasi mengkritisi langkah lamban kepolisian dalam menangani kasus korupsi. Jadi Yenti Ganasi pun juga mengkritisi. Dia juga mengkritik, dia juga bilang polisi juga lamban. Jadi bukan cuma Alvin teman-teman yang bilang, Yenti Ganasi juga di situ dibilang di sini penyidikan yang berlangsung lebih dari 5 bulan seolah berjalan di tempat. Ya, teman-teman, Binomo Quotek itu cuma 2 bulan. Ia pun mempertanyakan kesungguhan penyelesaian kasus. Lah kalau Yenti Ganasi aja yang ahli loh dia. Ya, dosen di Trisakti. Ya, ketua komite pansel KPK, teman-teman ya. Jadi kredibilitas dan keahlian dia jauh di atas saya, teman-teman. Dia aja bilang seperti gitu. Hal ini diamati Yenti mengingat berkas P19 kasus Indosuria masih mencatatkan banyak perbaikan oleh Kejagung. P19 saja belum diperbaiki, masih di penyidik. Lengkap sudah berarti ada kelambatan di penyidik. Dia udah bilang loh, lambat di penyidik. Ya, kalau sampai sekarang masih belum ada perkembangan, ini yang jadi pertanyaan kenapa? Yenti Ganasi aja nanya kenapa penanganan kasus tersebut selain Indosuria cenderung dilakukan dengan sangat cepat. Dia aja ngomong cepat. Perbedaan penanganan ini menurut Yenti belakang ini membuat gusar korban kasus Indosuria. Ya, dan dia bilang nih, kalau kasus yang lain kok bisa ditangani dengan cepat,
Kenapa ini tidak? Ini kata Yenti. Ya, jadi Yenti aja tahu, Kompolnas. Kompolnas, lu kalau ngomong lu coba dipikir dulu, pakai logika. Ya, kasihan kalau nanti kamu ngomong tuh kelihatan goblok. Ya, kalau kelihatan bodoh itu kan kasihan kamu nanti. Ya, coba lu, uang dipikir dulu. Namanya ada keluhan masyarakat, kamu sudah pernah nanyakan belum sampai mengeluh? Contohnya saya yang paling banyak mengeluh, udah tanyain belum? Bukan cuma saya doang loh, korban banyak yang mengeluh loh. Jeff Setiawan mengeluh, Patricia Gaul mengeluh, ya, banyak klien-klien LQ juga mengeluh di situ, ya. Itu kalian pernah nanya nggak? Yang Tiga Nasi aja bisa bilang ini lamban kok. Kok Kompolnas bilang sudah bagus, ya kan? Berarti kan lu ngawur ngomongnya gitu loh. Kenapa saya bilang ngawur? Kamu kayak paranormal. Ada orang datang, lu belum periksa. Kalau dokter kan orang datang nih, ya beda dokter sama paranormal nih ya. Kalau saya bilang Kompolnas itu isinya paranormal semua tuh dukun tuh ya. Isinya dukun. Kenapa saya bilang dukun? Ya, bukan dari profesinya, tetapi dari cara kerja dia tuh, dia bekerja seolah-olah kayak dukun, teman-teman. Ya, dokter kalau kerja ada orang sakit, dibilang, "Dok, saya sakit." Ditanya dulu, "Sakitnya di mana, Dek?" "Oh, di kepala, Dok." Atau, "Oh, di dada, Dok." "Oke, gejalanya gimana?" "Oh, saya susah nafas, saya lemes, saya pusing." Di situ kan. "Oh iya, bentar, Dek, sini ya. Coba lakukan USG, coba di X-ray, dia tes dulu ya." Jadi ini yang harusnya dilakukan. Ada komplain, Indosuria lamban. Panggil dulu, ya kan? Siapa yang komplain, ya kan? Yang mengetahui siapa kan? Diperiksa dong yang mengetahui. "Oh, Alvin yang komplain. Alvin, sini Alvin." "Di mana Alvin?" "Saya jelasin nanti. Ini Pak, ini Bu. Ya, Kompolnas ini begini." Nanti dia akan lihat dulu dong. "Oh, kamu bilang begini, buktinya mana?" Ya kan? Nah, kalau dokter kan bukti dari mana? Dari X-ray, dari tes darah. Di situ baru dia melihat indikasi kan? Baru setelah dia di situ, barulah dia analisa pakai otak dia. "Oh, ini kayaknya penyumbatan jantung. Bukan kayak dukun. Ya kan, belum ngelihat orangnya dari jauh di terawang. Wah, ya kan, wah itu pasien. Oh, pasiennya stroke katanya. Kan gila. Oh, itu pasiennya, oh dia nggak sakit kok, nggak kenapa-napa. Mana ada kayak begituan. Saya sama sekali nggak pernah ditanyain oleh Kompolnas. Dan saya nggak melapor ke Kompolnas. Kenapa saya nggak melapor ke Kompolnas? Saya sudah berkali-kali sebelumnya melaporkan Kompolnas. Juga terhadap kasus mahkota dan kasus-kasus lainnya. Ya, nggak ada gunanya. Sama kayak jeruk makan jeruk. Karena Kompolnas ketua hariannya pun juga mantan dari kepolisian. Irjen Beni Mamoto. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak menghina atau melecehkan Irjen Mamoto, tetapi tidak akan pernah efektif apabila polisi menindak polisi. Itu nggak pernah efektif, teman-teman. Istilahnya yang sering dikenal orang jeruk makan jeruk lah, itu nggak efektif ya. Jadi harus ada institusi luar yang independen. Independen berarti jangan sampai ada satu orang pun di dalam institusi itu yang dari kepolisian, itu baru efektif, ya. Apalagi baiknya coba dibikin institusi yang independen, ya kan. Kalau Bapak Presiden punya kemauan dan keberanian, bikin institusi pengawas, misalnya Kompolnas, jadikan saya sebagai ketua Kompolnas. Dan biar saya bisa mencari anggota-anggota di situ yang bersih, yang lurus. Saya jamin kepolisian bisa ada perbaikan di situ. Ya, mungkin nggak banyak. Kenapa? Karena dia hanya bisa mengawasi doang, nggak bisa menindak. Ya, Kompolnas itu nggak bisa menindak, teman-teman. Jadi Kompolnas itu nggak bisa memberhentikan polisi. Kalau Kapolri nakal, dia nggak bisa memberhentikan. Dia cuma bisa memberikan rekomendasi kepada Presiden. Cuma ngasih rekomendasi nih. Tergantung nanti presidennya mau jalanin atau enggak, ya. Demikian teman-teman, ya, agar supaya sedikit lebih mengetahui apa yang terjadi di dunia hukum selama 1 minggu kemarin, teman-teman ya. Jadi selama 1 minggu ke belakang ini sudah banyak yang terjadi.
biar supaya teman-teman lebih terbuka paradigmanya dan bisa cerdas hukum ya. Di dalam video saya nggak terlalu banyak ngasih dasar-dasar hukum, 1 atau 2 ayat atau pasal sehingga teman-teman bisa pakai hal tersebut. Oke, demikian teman-teman. Sekali lagi video ini ditujukan bukan untuk mencemarkan nama baik siapapun, baik itu Kapolri, Kompolnas ya maupun institusi kepolisian, tetapi kami mengkritisi dan memberitahukan kepada kepolisian, terutama Kapolri, bahwa ya kan masih banyak oknum dan yang diinginkan oleh polisi motonya itu hukum tajam ke atas, sampai saat ini menurut pendapat saya belum terpenuhi. Terima kasih, salam cerdas hukum.